Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arianti. Saya guru SMP Negeri 1 Buaya Madang Timur. Mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam rangka mengikuti lomba apresiasi guru tahun 2025 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Saya akan menampilkan video pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pembelajaran holistik di mana terdapat 3 pilar utama, yakni berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Atau dalam bahasa Inggris sering kita sebut mindful, meaningful, and joyful, yang melibatkan olah rasa, olah hati, dan olahraga. Sebelum melaksanakan pembelajaran mendalam, saya merancang RPM, rancangan pembelajaran mendalam dengan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Sebagai seorang guru, tentunya harus adaptif dan cepat tanggap terhadap kemajuan dan perkembangan teknologi. Selain itu, dalam merancang pelaksanaan pembelajaran, saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat dan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh sekolah, seperti pengimbasan pembelajaran mendalam, dan mencari referensi dari kurikulum nasional Kemdikbudrismen. Setelah merancang pembelajaran, tentunya juga saya perlu menyiapkan media pembelajaran. Adapun media yang telah saya siapkan adalah media teknologi dan media grafis. Adapun media teknologi, saya menggunakan handphone, laptop, proyektor, dan media audiovisual berupa media yang telah saya buat di Canva dengan memanfaatkan akun Belajar ID. Media pembelajaran yang saya buat itu adalah video pembelajaran mengenai materi yang akan diajarkan. Lalu saya publikasikan melalui media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram agar murid dapat melihat dan menontonnya secara berulang-ulang. Setelah RPM telah dirancang dan media telah dibuat, langkah selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku yang saya sayangi dan saya cintai, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam ya. Namun sebelum kita belajar, supaya kita dapat menyerap materi dengan maksimal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Benda Pancasila, akulah pendukungmu. Afika, kenapa Afika? Sakit. Kemarin kita sudah belajar apa? Jujur dan amanah. Ya, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar mengenai jujur dan amanah di bab sebelumnya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai salat jenazah, salat istisqa, dan salat gerhana bulan. Nah, apa sih Bu kaitannya antara kedua materi itu? Ada kaitannya. Maka dari itu kita harus menjaga amanah itu dengan menerapkan salat itu tadi ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kayaknya kita nggak happy nggak sih? Iya. Lesu ya? Iya. Lapar ya? Iya. Ngantuk ya? Iya. Gerah ya? Iya. Yuk kita velocity-an dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat velocity. Ha, huha, huha, huha. Semangat. Kita akan belajar ya kan mengenai pendidikan agama Islam yang berjudul apa? Salat jenazah dan salat gerhana. Ya, nah saya mau tanya nih, ada yang pernah lihat gerhana bulan? Angkat tangannya dong yang pernah. Ya pernah di mana? Di rumah. Ya. Ada yang pernah lihat gerhana bulan? Ada yang di daerahnya pernah kemarau? Ada yang lihat orang meninggal? Kalau lihat orang meninggal itu sedih ya. Jangan happy ya kan, harus
Apa yang kalian lakukan ketika ada gerhana bulan? Berdoa. Ada nggak yang sholat? Angkat tangan yang sholat. Ya. Pertama kita nanti akan ada tayangan video, ya kan? Setelah itu akan ada pantun, ya kan? Pantun itu silakan dijawab. Setelah tayangan video nanti kalian akan berdiskusi dan presentasi maju ke depan, berdiskusi. Akan ada penilaian ya. Saya akan melakukan penilaian di awal pada saat proses pembelajaran juga di akhir pembelajaran. Setelah itu nanti kita nyanyi bersama. Setelah nyanyi nanti kita ada asesmen, ada kuisis, ya kan? Setelah itu kita ada refleksi, ya. Dan kan kita buat kesepakatan mata pelajaran. Yang tidak memperhatikan nanti gantiin ibu di depan, maju, ya. Ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kalian yang pertama adalah kalian harus bisa apa? Hari ini kita akan menonton tayangan video berikut ini. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai tata cara sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Ini sebutkan untuk belajar. Ibu ada LKPD ya, LKPD, lembar kerja peserta didik. Silahkan didiskusikan dengan teman kalian. Nanti setiap kelompok harus maju ke depan. Bisa? Bisa. Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami akhiri presentasi ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan kepada Olin. Apakah kalian pernah melihat gerhana matahari atau bulan? Pernah. Pernah. Jawab oleh Nah, sekarang keluarkan HP-nya. Kan diperhatikan. Kita ke penutup, kira-kira apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang istisqa yaitu ketika sedang kemarau dan kekeringan. Ketika sholat itu yaitu sholat gerhana bulan, gerhana matahari, dan sholat istisqa yaitu hukumnya sunnah muakkad. Dalam pembelajaran hari ini akan ada refleksi. Nanti kita refleksinya di luar ya. Kita sekali-kali melakukan refleksi lisan. Jadi refleksinya nggak hanya di kelas. Jadi refleksi akan saya lakukan setelah pembelajaran usai. Nanti kalian mohon untuk memberikan umpan balik mengenai pembelajaran hari ini. Bisa? Bisa. Ya, baiklah. Pembelajaran hari ini telah usai ya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nanti belajar ya. Happy nggak? Happy. Senang nggak? Senang. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, kira-kira gimana perasaannya? Rasanya sangat menyenangkan dan happy banget. Senang karena bisa belajar dengan hal-hal baru dan mengetahui hal-hal baru. Ya. Itulah pembelajaran mendalam dari saya. Tentunya masih banyak sekali kekurangan dalam pembuatan video ini. Dan tentunya saya masih membutuhkan banyak sekali saran dari Bapak Ibu Guru semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai tata cara sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Pada bab 4 yang berjudul ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Sebelum lanjut ke materi, tentunya kalian harus paham mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah melalui metode pembelajaran mendalam, kalian dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Dan tentunya kalian juga harus mengetahui tata cara pelaksanaan dan ketentuannya. Dan melalui metode demonstrasi, kalian juga harus mempraktikkan bagaimana sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau tanya, pernahkah kalian melihat gerhana bulan atau gerhana matahari di tempat kalian? Lalu apa yang kalian lakukan setelah melihat itu? Jadi gerhana bulan dan gerhana matahari merupakan fenomena alam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah suatu bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, setelah kita melihat keajaiban, melihat fenomena alam, tentunya kita disarankan untuk berdoa dan dianjurkan untuk sholat gerhana. Lalu, pernahkah di daerah kalian itu mengalami kekeringan? Tidak hujan, tidak ada air. Lalu, apa yang kalian lakukan setelah melihat daerah kalian kekeringan? Nah, untuk menjawab itu, tentunya kita harus sholat istisqa. Lalu, apa yang kalian lakukan jika ada saudara, tetangga, atau bahkan keluarga kita yang meninggal? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus mensolatkan jenazah. Namun, sebelum kita membahas materi pelajaran kali ini, Ibu mau pantun dulu nih. Simak baik-baik ya pantunnya, dan jangan lupa bilang cakep. Pantunnya adalah menyusur hutan untuk mencari goa. Cakep. Biarpun sulit, tapi tak mengeluh. Cakep. Mengapa manusia harus berdoa? Buka surat Al-Ghafir ayat 60. Tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita simak. Kenapa sih kita dilarang mengeluh? Mari kita buka surat Al-Ghafir ayat 60. Pantun yang kedua, hewan Sulawesi itu anoa. Cakep. Kelestariannya perlu dijaga. Cakep. Bagaimana adab dalam berdoa? Ayo sebutkan 4 adab saja. Pantun yang ketiga, setiap hari mengonsumsi jamu. Cakep. Tersedia lengkap, ibu buatkan. Cakep. Jika kemarau melanda negerimu, apa yang dapat kalian lakukan? Menuntut ilmu telah dilakukan. Cakep. Usai wisuda dapat ijazah. Cakep. Coba kawan kalian sebutkan apa hikmahnya sholat jenazah. Masya Allah sekali ya pantun yang tadi, tapi ternyata pantunnya itu berisi pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak materi pembelajaran hari ini. Sebelum kita ke penjelasan, kita lihat yuk fenomena alam gerhana bulan atau gerhana matahari berikut ini. Check it out. Jadi, sholat gerhana berasal dari kata khusyuf yang artinya adalah sholat dua gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Tapi, perlu kalian ketahui bahwasanya sholat gerhana bulan itu disebut sholat khusuf, dan sholat pada gerhana matahari disebut sholat khusuf. Jadi, ada perbedaan ya, yaitu khusuf dan khusuf. Khusuf sholat gerhana bulan dan khusuf sholat gerhana matahari. Bisa dipahami ya. Hukum dari sholat gerhana yaitu sunnah muakkad, dianjurkan. Jadi, anak-anak nanti kalau kalian melihat fenomena alam seperti gerhana matahari atau gerhana bulan, kalian dapat melakukan sholat ini ya, karena sholat ini sangat dianjurkan sebagai bentuk mensyukuri nikmat kebesaran Allah SWT seperti gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi, tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari itu 2 rakaat dengan 4 kali ruku.
Adapun tata cara pelaksanaan sholat yang pertama adalah niat. Adapun niatnya adalah seperti pada tulisan di atas. Usolli sunatal khusufi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat gerhana matahari sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Jadi, kalau kita sholatnya sebagai makmum, kita bacanya makmumal. Tapi kalau kita sebagai imam, bacanya imamal. Bisa dipahami ya? Dan yang kedua yaitu takbiratul ihram. Dan yang ketiga yaitu membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, ruku. Yang kelima yaitu berdiri dari ruku dan dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah kembali. Yang selanjutnya yaitu ruku kedua. Yang ketujuh, i'tidal. Yang kedelapan, sujud 2 kali. Yang kesembilan, berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama seperti yang sudah Ibu jelaskan. Dan yang terakhir diakhiri dengan salam. Dan tentunya dalam sholat gerhana ini disunahkan ada seorang khotib yang berkhutbah terkait sholat gerhana ataupun mengenai fenomena alam gerhana bulan maupun gerhana matahari. Yang kedua yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa itu berasal dari bahasa Arab yakni al-istisqa yang berarti adalah meminta hujan. Artinya, jika di daerah kalian sering mengalami kemarau atau kekurangan air atau tidak pernah hujan atau lama sekali turunnya hujan, maka dianjurkan untuk sholat istisqa. Tata cara sholat istisqa sama halnya seperti kita melakukan sholat sunnah lainnya. Sholat istisqa kali ini adalah sholatnya di lapangan, hukumnya adalah sunnah muakkad atau dianjurkan. Jadi nanti kalau di daerah kalian kekeringan, jangan lupa sholat istisqa ya. Ajak masyarakat dan teman-temanmu untuk sholat istisqa bersama-sama di tengah-tengah lapangan. Jadi itulah materi mengenai sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Ada yang mau menyimpulkannya mengenai materi pembelajaran kali ini? Hayo dipikir-pikir ya kesimpulannya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu sholat gerhana, istisqa, jenazah itu adalah hukumnya sunnah. Adapun dari sholat gerhana dan sholat istisqa hukumnya sunnah muakkad. Dan untuk sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya mari selalu untuk merefleksi diri, apakah kita sudah memahami pembelajaran kali ini. Dan tentunya jika saya dalam menyampaikan materi ada kekurangan, silahkan tulis di kolom komentar ya, sebagai bahan refleksi dan perbaikan saya untuk kedepannya. Dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.